Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatu wa salaman laka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ah dinaka ya Habiballah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibunda Hajah Asma Aziz, pengasuh Pondok Pesantren Membaul Hikam. Yang saya hormati teman-teman pengurus Insan Al-Hikam, Ikatan Santri dan Alumni Membaul Hikam. Yang saya banggakan anak-anak semuanya, alhamdulillah, ala ni'matillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Anak-anak, beliau ini adalah ketua Insan Al-Hikam, ya. Nanti beliau akan memberikan motivasi kepada kalian semuanya. Menjadi orang seperti ini jangan dilihat ketika suksesnya. Seringkali Ibu bilang begitu kan ya. Di kitab Ihya Ulumuddin sudah pernah Ibu kupas. Kata Imam Ghazali, lihatlah saya mengapa bisa seperti ini. Jangan melihat saya sudah seperti ini. Artinya orang-orang hebat itu pasti berproses. Orang-orang hebat itu pasti susah dulu. Jadi kalau di ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusra, semua kemudahan akan dilalui ketika merasakan kesulitan. Nah, di pesantren ini kalau menurut saya nikmat yang luar biasa. Tapi bagi anak yang memang iktikad niatnya teguh, ada yang tidak betah, ada yang ya godaannya macam-macam, karena semuanya serba di rumah. Belajar pun tidak ada meja belajar, kemudian makan pun juga tidak sesuka kita. Tapi itulah proses untuk menjadi seseorang yang sukses seperti itu. Ya seperti kupu-kupu, ketika dia akan menjadi kupu-kupu, ya dari seekor ulat, kemudian dia menjadi kepompong, berapa lama itu menjadi kepompong, kemudian baru menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi tidak kemudian ulat langsung jadi kupu-kupu, tidak, dia berproses dulu. Nah inilah proses ini yang sekarang kalian jalani, harus dengan kesabaran dan harus kekuatan, ya harus dengan keikhlasan. Karena apapun kalau ikhlas nikmat, makan apapun seadanya, ikhlas nikmat. Kalau saya sering bilang, nak, patokan mondok itu bukan di makanan. Kalau zaman saya dulu mondok itu lebih sengsara dibandingkan kalian. Kalau ada orang bilang enak zamanku, tidak, tetap enak zaman kalian. Nggak ada enak zamanku biar, nggak ada ceritanya. Kalau ada orang bilang enak zamanku toh, nggak ada. Semuanya pasti paling enak ya zamannya kalian. Semuanya serba mudah, mau minta apa, uang tinggal telepon transfer, nggak ada 5 menit udah nyampe. Makanan tinggal ngirim, mau yang 1 hari 2 hari, semuanya serba enak. Kalau zaman saya dulu memang ya soro, karena itu ada peribahasa itu. Kalau soro itu kan bahasa Jawanya tekun, sungguh-sungguh. Bahasa Indonesianya artinya soro itu jadi. Jadi kalau saya dulu di pondok itu soro jadi, kalau nggak mau soro nggak jadi. Jadi perpaduan antara bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya, sehingga punya filsafat yang memang otak-atik masuk. Soro itu tekun, sungguh-sungguh. Orang kalau tekun jadi. Jadi akhirnya soro jadi. Ini gak soro, ya gak jadi. Nah, ini nak mukadimah dari saya. Nanti pun kalian ketika sudah selesai dari sini tetap punya wadah. Ya, bukan kemudian hilang atau berpencar-pencar, tidak. Kalian punya wadah. Yang mana wadahnya itu namanya Insan Al-Hikam.
Jadi kamu dimanapun berada, sepenjuru dunia ini ya, seantero dunia kalian bertempat, kalian punya komunitas, punya wadah, sehingga sanad keilmuan kalian itu tetap nyambung. Nah, beliau ini yang ketuanya. Mudah-mudahan nanti dikasih umur panjang, kemudian dikasih kesehatan, sehingga insan ahlikam yang baru 1 tahun ya, 2 tahun inilah masih bayi lah. Mudah-mudahan nanti setapak itu akan menjadi komunitas atau menjadi wadah yang besar, sehingga berkumpulnya kalian di insan ahlikam ini nanti juga akan berkumpul dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Zubaidi Musli di surganya Allah nantinya. Gitu. Ini sekedar mukadimah dari saya. Selanjutnya beliau saya minta untuk memberikan pencerahan, penyegaran, motivasi, dan yang lain-lain deh gitu ya. Yang enak-enak, jangan yang gak enak. Kalau menurut ceritain gak enak tuh ya, yang enak-enak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Membawa Hikam. Di sini ada Bunyai Hikam, pengurus Insan Al-Hikam, ini teman-teman, ini senior-senior kalian di sini yang datang udah statusnya orang tua nih sebenarnya. Karena ada yang anaknya dari sini gitu ya. Gayanya aja nih muda-muda baru udah tua. Gak terasa ya. Kita semua dulu sama-sama tahun 90-an yang belum pada lahir ini ya. Yo, bapaknya masih di sini. Bapaknya masih di sini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama tentu ini bagian dari tadi sosialisasi tentang keberadaan Insan Al-Hikam. Namanya udah abot nih. Terus terang aja Insan Al-Hikam. Udah mirip-mirip dengan Insan Kamil. Insan Kamil itu label yang kita berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan Kamil. Nah, Insan Al-Hikam arahnya ke sana karena kita tahu Nabi itu selalu dibekali 2 hal. Kalau kita baca Al-Quran dengan baik-baik, dengan teliti, Nabi itu selalu pertama adalah utul hikmah. Bekalnya adalah pertama Allah kasih hikmah dulu, baru yang kemudian wal kitab. Jadi 2 pegangan Nabi itu. Jadi selalu 2, kalau kita baca Nabi itu selalu diiringi dengan 2 bekal yang Allah berikan. Pertama adalah hikmah. Jadi hikmah ini sampai sekarang terus terang aja nih saya sudah seumur begini belum ketemu istilah yang tepat untuk memaknai al-hikmah ini. Saya udah bongkar kitab-kitab, cari-cari apa sih yang pasnya nih. Karena ternyata tadi semua nabi pasti dikasih hikmah dulu sebelum dapat kitab. Ini berarti pentingnya hikmah ini dan gak main-main. Tapi hebatnya hikmah, seperti yang kita tahu dari logo kita ini kan, Allah sendiri pesan, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Hebatnya hikmah ini Allah bisa kasih ke siapa aja. Bukan hanya ke nabi, tapi nabi pasti dan wajib mendapat hikmah. Itu bedanya sama kita gitu. Nah, kalau kita kudu nyari, maka bahasa di situ yuk tak dikasih. Yang namanya dikasih itu kan gak sembarangan. Bisa aja kita udah nyari nggak dikasih ya. Udah minta nih nggak dapet. Kan banyak ngajuin proposal ya. Kagak cair-cair juga ya. Udah ngadep misalnya minta tolong dong, belum tentu dikasih. Namanya juga dikasih, tergantung yang ngasih gitu. Nah ini bedanya, hikmah itu dikasih. Tapi tentu yang baik adalah orang yang mau mencari, orang yang mau meminta. Karena kita yakin yang namanya minta, kalau mintanya pada Allah pasti dikasih. Karena Allah sendiri yang janji ya.
mintalah kepadaku, pasti dikasih. Nah karena itu kita pikirkan ini hikmah. Jadi sampai sekarang saya udah setua ini aja belum ketemu. Tapi yakinlah konsep hikmah ini sesuatu yang sangat unik dan luar biasa. Kenapa? Karena Nabi tadi pasti dibekali dengan hikmah. Nah kita di sini nama pesantrennya lebih keren lagi, ya. Hikam, Mambaul Hikam, sumbernya hikmah bukan satu, jamak di sini. Dan uniknya tadi kata hikmah, kalau kita belajar bahasa Arab kan harusnya yang namanya mu'annas begitu, dia pasti jamaknya mu'annas salim, hikmat harusnya. Tapi enggak, dia jamaknya taksir. Ini menunjukkan hikmah itu wujudnya beragam. Dia nggak bisa dipukul dalam satu wujud. Jadi wujudnya pasti beragam. Makanya jamaknya pun dia nggak taksir, dipecah jamaknya. Makanya hikmah ini paling sulit tadi wujudnya. Itu yang bikin sampai sekarang saya nggak ketemu. Ini hikmahnya apa deh gitu loh. Saya udah cari-cari ya kan, persisnya apa sih gitu. Nah karena itu juga akhirnya ini menjadi pencarian seumur hidup buat kita. Dan itu berarti kita juga memintanya seumur hidup. Karena itu orang-orang pasti kalau yang meminta akan dapat hikmah. Hanya kita bisa jadi nggak sadar hikmah itu seperti apa. Tapi ini bukan hikmah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan hikmah itu kesannya adalah kayak pelajaran ya. Nah kita udah berbuat sesuatu kemudian ya diambil aja hikmahnya. Nah kan bahasa Indonesia. Tapi itu hikmah yang paling sederhana gitu ya. Bukan salah. Tadi karena saya bilang wujud hikmah itu macam-macam. Tapi itu mungkin adalah wujud yang paling sederhana. Mengambil hikmah artinya mengambil pelajaran istilahnya. Tapi hikmah itu sendiri sesuatu yang unik gitu. Karena unik ini menjadi kita tak terdefinisikan, bentuknya bisa beragam-ragam dan orang-orang nanti bisa mendefinisikan sesuai dengan apa yang dia dapat. Tapi hikmah ini adalah sesuatu yang pasti Allah berikan pertama kali menjadi bekalnya para nabi. Nah baru kitab gitu ya. Kitab ini tentu maksudnya adalah nabi yang gak dikasih kitab selain dari 5 kitab itu kan mengikuti kitab yang sebelumnya. Jadi bukan berarti nabi itu gak punya kitab gitu ya. Mereka punya kitab tapi kitabnya adalah kitab nabi yang sebelumnya gitu. Kecuali dia diberi kitab secara khusus. Ini maksud dengan kitab. Jadi jangan menafsirkan bahwa semua nabi punya kitab, kan tidak. Kita tahu kitab terbatas. Nah makanya tadi bilang abot tingkat insan al-hikam ini beban namanya, beban banget gitu. Manusia yang memiliki hikmah gitu. Nah ini yang ketangkap sama saya akhirnya mungkin maksudnya ini ilmu hikmah kayak perdukunan, jangan-jangan ini kan. Makanya santri Buya ini jago-jago nyumuk semuanya, jago-jago nyumuk gitu ya. Jadi nggak nyumuk itu apa, nyebul. Ya. Kalau urusan sama jin mah cetek, ya kan? Urusan sama jin mah. Jadi jangan pernah takut sama jin-jin yang takut sama santrinya Buya. Ya. Nggak ada yang ini, apalagi kalau jinnya jin unik-unik ya. Jadi takut semua itu sama santrinya Buya ya. Oke, nah pertama tadi terkait dengan sosialisasi, ini baru banget. Saya juga dapat mandatnya langsung dari Baika, ditunjuk waktu di Jakarta. Saya padahal nggak mau ya, tiba-tiba saya datang langsung diminta untuk jadi ketua. Karena itu waktu itu mandatnya adalah saya minta adanya kerjasama dari semuanya, karena nggak mungkin di zaman kayak begini kita jadi superhero ya. Cerita Superman, Batman kan hanya di film aja ya nggak? Dunia nyata nggak ada. Kalau ada mah kita cari dari sekarang ya. Nggak ada. Superman tuh indahnya di film ya kan? Jagoan semua ada di film. Di dunia nyata ya kita ini manusia dengan berbagai kelemahannya gitu ya. Nah, yang nanti santri-santri di sini ya ikatan santri, jadi sebenarnya santri udah bagian ya, tapi persoalannya adalah kan tentu komunikasi kita juga nggak mau gangguin santri sedang masa belajar gitu ya. Jadi ya beruntung lah. Saya sih ngerasa begini ya, khususnya ini meloncat dulu nih setelah Al-Hikam tadi. Mbak Ika ini sosok yang luar biasa. Jarang ada pengasuh dengan profil dan cara kerja seperti beliau ini.
Jadi beruntunglah santri-santri yang diasuh langsung. Makanya disebutnya pesantren itu pengasuh. Ini unik. Ini bukan luar biasa, terbiasa. Terbiasa. Ya. Makanya istilah pesantren itu unik, pengasuh, gitu ya. Nah, karena pengasuh ini nilainya bukan sekedar pengajar. Ini bedanya. Kalau pengajar aja ya banyak kita bisa temukan. Tapi pengasuh ini yang betul-betul sehari-hari ngopeni, ya, ngajari, bukan hanya ngajar, membimbing, mengarahkan. Nah, itu bedanya pesantren dengan sekolah yang biasa. Kan kadang buat orang sebagian memaknai pesantren itu nggak ada bedanya dengan boarding school gitu ya. Boarding school artinya sekolah yang ada penginapannya. Nggak beda. Namanya aja beda dari sisi nama. Yang kedua tadi fungsinya beda. Kalau boarding school itu nggak ada pengasuh yang rutin ngajarin, bukan hanya sekedar ngontrol. Kalau ngontrol aja biasa gitu ya. Tapi ini betul-betul ngelihat anak didiknya, mengarahkan sholat berjamaah, ngajarin tata cara sholat, ngajarin dari hal yang kecil, wudhu. Jadi itu jangan dilihat sekarang kelihatannya sepele, nanti gunanya di masa hidup kita sangat luar biasa. Ya, kayak wudhu aja, jangan sampai dikira sepele, karena wudhu itu pintu masuk ibadah kita diterima atau ditolak. Ya, sholat nggak sah tanpa wudhu. Kalau wudhunya nggak beres, berarti seumur hidup sholatnya nggak beres. Lah kalau sholatnya nggak beres, padahal sholat adalah imaduddin, semuanya nggak beres. Jadi nggak main-main gitu. Kelihatannya sepele. Jadi pelajari betul-betul, karena ilmu wudhu itu ilmu praktek. Nggak bisa hanya baca kitab aja wudhu tuh begini, nggak bisa. Percaya sama saya, nggak bisa. Harus praktek langsung gimana cara ngebasuhnya, mukanya gimana. Ya, jadi harus langsung diperagakan, dan pemeragaan inilah sangat penting karena menjadi pintu masuk tadi keabsahan semua ibadah kita. Jadi nggak main-main. Makanya kadang kalau sekarang ini ada masalah, orang cek aja dulu, kasih nasihatnya simpel aja, benerin dulu wudhunya. Karena dari kesana tuh semua pasti akan kelihatan jalannya. Ini ngelenceng dikit. Nah, yang kedua, saya diminta motivasi. Saya bingung nih motivasi apa ya kan saya ini. Kalau kita jadi motivator beda nih. Saya kalau di sana tadi di Pondok Putra saya berdiri ya. Kalau di sini saya rasanya enak juga di berdiri karena tempatnya udah tinggi banget. Tapi kalau saya memang biasanya, karena saya di dosen, biasanya ngomong itu ya berdiri gitu. Bedanya saya nggak bisa jadi penceramah kayak orang-orang kayak orator gitu. Padahal ya ada juga. Nah, dulu kerjaan saya tukang demo waktu mahasiswa ya. Saya ini jenderal lapangan, kerjanya dulu demo. Tapi sudah tua begini ngerasanya teriak-teriak itu nggak seneng gitu, ngabisin suara gitu ya. Bukan masanya lagi lah gitu, bukan orator. Jadi ngomongnya lebih enak kayak begini, karena saya ngerasa ngomong pelan begini kalau kita nyampe ke hati itu lebih tertancap gitu ya. Nah, tipikal saya ini tipikalnya saya ngerasa tipikal saya ini kalau ketemu pertama kali biasanya kesannya belum begitu dapet. Tapi orang kalau sudah kenal sama saya 1, 2, 3 kali ketemu itu nggak akan lepas. Nah, itu modelnya biasanya begitu, nggak akan lepas gitu. Oh, apa lagi? Nggak akan lepas gitu, karena saya bicaranya lewat hati gitu. Saya akan mentransfer energi saya ke hati orang itu. Jadi saya pegang gitu hatinya. Oke, apa ya? Kalau pengalaman saya sih prinsipnya, saya benar-benar yakin dengan syairnya Imriti itu. Idil fata hasbati qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Apalah ya? Harusnya kan potongan aja ya. Kuncinya di situ adalah i'tiqad. Gitu ya. Nah, kenapa pun beragama kita pertama kali juga diajarinnya i'tiqad. Jadi kalau kita pelajarin kitab tauhid kan bab awal selalu bicara soal itu.
ya, bagaimana etikot ini dibangun. Demikian juga dalam syair itu diingatkan, Idul Fatah hasba i'tiqadihi rufi', ya, bahasanya rufi'. Siapa sih orang yang nggak mau derajatnya diangkat? Ada nggak? Nah, ada. Kepingin semua orang itu diangkat derajatnya, ya kan? Allahumma rfa' darajati. Ya, kalau doa saya begitu. Allahumma rfa' darajati wa qadri. Ini doa bikinan saya. Ya. Ya Allah, angkatlah derajat saya dan kedudukan saya. Bukan hanya kedudukan, qadri ini maksudnya juga adalah qadar saya. Karena kan kita percaya namanya qada dan qadar itu meskipun ada yang sifatnya mubrom, tapi ada yang mu'allaq. Dan saya percaya banget yang mubrom itu bisa berubah, bisa bergeser dia. Gitu. Kalau kita rajin berdoa, kita udah banyak dapat cerita. Orang udah kirain mati aja bisa panjang usianya, ya kan? Itu ceritanya langsung dari Nabi misalnya. Ya, cerita Nabi Musa itu saya kira menginspirasi kita. Tentang salah satu umatnya yang sudah diperkirakan akan mati dalam waktu yang singkat, tapi ternyata Allah kasih panjang terus usia karena sedekah. Rajin sedekah, ternyata nyawanya dipanjangkan oleh Allah. Artinya apa? Yang nyawanya udah ditentukan aja bisa bergeser, gitu ya. Nah, demikian juga hidup kita. Jangan dilihat sekarang ini masih mungil-mungil, imut-imut, unyu-unyu ini ya. Ini bukan sekarang ukuran kita ini, gitu ya. Karena masih panjang perjalanan hidup kita. Siapa yang nyangka dulu juga kita ini semuanya kucel-kucel ini. Kucel-kucel, kurus, hitam, jelek ya. Sekarang lihat nih, muncul begini nih badannya ya. Gemuk ya, semuanya gemuk gitu. Dulunya semua kurus-kurus, kecil-kecil gitu ya. Nah, semua pasti berubah. Jadi Idul Fatah hasba i'tiqadihi, pemuda itu bergantung kepada, jadi hasba ini kan artinya hasib, hitungan. Yang namanya hitungan itu kan ada frekuensinya, angka-angkanya. Makanya disebut hasba i'tiqadihi, berdasarkan frekuensi keyakinannya. Makanya hasba biasa diterjemahkan dengan hasba itu diterjemahkan apa? Hasba i'tiqadi, berdasarkan ukuran. Nah, kan biasanya disebutkan berdasarkan ukuran. Kenapa ukuran tadi? Makanya disebutnya hasib. Hasib itu kan hitungan. Jadi frekuensi, berdasarkan frekuensi atau nilai atau ukuran keyakinan. Sebab yang namanya kita nih hati kan berubah-ubah terus. Kadang lagi semangat naik ya. Kadang lebih banyak melempemnya kita ini. Percayalah, lebih banyak hidup kita ini melempemnya sebenarnya ketimbang naiknya. Tapi yang hebat itu adalah ketika lagi naik, meskipun sebentar, meskipun sedikit, tapi maksimal. Itu di hasba i'tiqadihi. Jadi berdasarkan frekuensi keyakinannya. Nah, yakin itu gimana? Pertama, yakin itu dibangun dari himmah, cita-citanya. Jadi pikirkan, saya ini ke depan mau jadi apa sih? Mau jadi hanya ibu rumah tangga, ya kan? Kalau perempuan, gitu. Atau kita tahu bahkan Indonesia ini adalah, saya kira, negara top. Amerika aja sampai saat ini belum pernah presidennya perempuan. Baru kemarin wakil presiden itu aja udah hebat bener rasanya Amerika ini. Ya, belum dilantik, baru dinyatakan menang. Seorang perempuan sebagai wakil presiden itu udah girangnya luar biasa. Kita ketawain aja. Kalau saya bilang, si itu kalau wakil presiden aja udah merasa keren ya. Kita udah pernah perempuan jadi presiden. Makanya kalau saya sama orang-orang luar nggak peduli, kalian jangan sok-sokan lah ngajarin kita lebih hebat. Ya, perempuan aja bisa jadi presiden Indonesia ini. Kalau jadi kepala daerah jangan tanya. Dulu Jombang aja bupati, ya sekarang ya masih. Jombang ini aja bupatinya
perempuan nggak main-main. Ini tempatnya santri kiai songgok di sini banyak. Justru saya melihat gitu ya, di tempat-tempat yang pesantrennya banyak, Islamnya banyak, itu justru dipimpin perempuan. Aceh, lihat sejarahnya. Dulu disebut sultanah, paling banyak sultanah perempuan itu, ratu, itu dari Aceh. Padahal Aceh kita tahu Serambi Mekah, Islam semua. Banten, gubernur pernah perempuan. Dan Banten itu termasuk kabupaten kotanya paling banyak dipimpin perempuan. Ya, Tangsel perempuan, Airin di Pandeglang perempuan, perempuan. Luar biasa. Padahal itu adalah justru wilayah Islam. Jombang perempuan. Gitu. Itu situasinya. Jadi perempuan itu nggak main-main. Jadi jangan pernah ngebayangin perempuan hanya menjadi posisi pendamping aja, enggak. Gitu ya. Nggak pernah gitu. Jadi bayangkan hal yang paling tinggi yang kita bisa raih dan kita inginkan. Pernah nggak bertanya tentang diri sendiri tentang itu? Saya ini pengen jadi apa sih? Pernah nggak bertanya dengan diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri dengan pertanyaan yang simpel, saya ini pengen jadi apa sih nanti? Pernah nggak? Pernah. Apa jawabannya? Antara hayalan ini, ada dua nih kan, antara hayalan dengan sesuatu yang sifatnya adalah mungkin. Karena biasanya lebih banyak isinya adalah tahayul aja kita nih, hayalan. Ingin jadi ini, kita hayalan. Tapi nggak apa-apa, kan semua hidup dari mimpi dulu. Gitu. Kita nggak pernah tahu mimpi kita akan terwujud atau enggak. Tapi kalau saya meyakini itu yang justru akan menggerakkan diri kita. Percayalah, itu akan menggerakkan. Saya kepingin misalnya untuk saat ini katakan gitu, seperti Bu Nyai, ya, hebat baca kitab, ya, jago tadi organisasinya sering keluar, ya kan, terus kemudian mengayomi sama anak-anak, gitu ya. Jangankan santri ya, anak beliau aja banyak gitu. Menurut saya itu ukuran juga itu. Ini luar biasa beliau ini makanya. Karena nggak semua orang gitu ya, perempuan-perempuan termasuk pasangannya itu bersedia punya anak banyak gitu, apalagi ngurusin anak yang banyak. Itu nggak main-main. Itu nggak main-main. Dari sisi itu aja udah kebaca profilnya buat saya. Nah, jadi dialoglah dengan diri sendiri. Kadang-kadang kalau saya tuh lebih seneng menghayal begitu. Dari dulu saya kerjaan itu menghayal macam-macam gitu ya. Bahkan hayalannya itu bisa, wah pokoknya luar biasa lah. Gitu. Tapi justru itu yang membuka pikiran. Kadang kemana-mana. Gitu. Ya, tapi jangan berlebihan juga, ya kan. Nanti banyakkan tamaninya, gitu ya. Nanti banyakkan menghayal yang gak jelas gitu. Tapi kalau saya pribadi ngerasa jiwa saya itu lebih banyak melayang kayak begitu. Dan itu yang justru mengarahkan tadi menjadi motivasi, himmah. Saya pengen ini. Nah, dengan sendirinya nanti itu akan terbuka jalannya. Jadi pertama itu, jadi kuatkan dulu himmahnya dengan cara mastiin kita ini pengen jadi apa. Dulu saya pengen jadi kiai misalnya, ketika mondok ya kan. Makanya saya belajar sungguh-sungguh. Setidaknya itu mendorong saya belajar sungguh-sungguh. Pengen bisa apa sih kiai syaratnya? Oh, sederhana, baca kitabnya hebat misalnya. Oke. Untuk bisa baca kitab hebat apa sih? Harus bisa nahu sorof bahasa Arab. Ya, bahasa Arabnya harus jago, nahu sorofnya harus jago, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah itu memotivasi saya. Maka saya dulu paling seneng ilmu nahu. Misalnya, dari kecil saya paling suka bahasa Arab. Misalnya, meskipun nggak bisa ngomong juga, kan ngomong nggak bisa juga, ya kan. Tapi kalau kita baca kan kita bisa, gitu ya. Nah itu akhirnya itu ngedorong saya. Tapi ketika udah ngerasa bisa, kok kayaknya baru sadar bukan ini juga nih tujuan nih, nah gitu kan, bukan ini juga nih tujuan nih, gitu. Tertariklah dengan berbagai macam hal yang lain, dan akhirnya sekarang saya sampailah jadi advokat misalnya, sampailah sekarang jadi ya orang yang dekat dengan politisi, pingin jadi politisi, mimpi saya tetap politik,
gitu. Karena setelah saya renungin semua, yang tertinggi dan bisa dampaknya luar biasa adalah menjadi politisi. Gak main-main. Kalau kita jadi presiden, berapa banyak orang yang bisa kita kasih manfaat. Kalau kita jadi bupati, berapa banyak manfaat yang bisa kita berikan. Gak main-main. Politik itu luar biasa. Terus setelah perenungan belakangan, gitu kan, dulunya pengen jadi kiai, ya, jadi kiai. Biaya politik. Ya kan, nanti merangkap lagi nanti. Tapi setidaknya, kalau kita kuat tadi, fondasi ilmu keagamaannya, kita menjadi profesi apapun, insya Allah, nah itu akan menjaga kita. Nilai itu, pengetahuan yang kita kuasai dari pondok ini yang akan membuat kita terjaga, terlindungi, dan tadi membangun karakter yang beda. Karakter kita pasti akan beda. Nah karena itu biasakan berdialog dengan diri sendiri. Jadi akhirnya kita tahu saya ini bisa apa sih. Pernah nggak ngukur diri dengan pertanyaan simpel-simpel kayak begini? Saya ini bisa apa sih? Ternyata nilai rapor 6, 7 misalnya, ya kan? Bisa nggak, pertanyaannya apa sebenarnya kan, saya bisa nggak lebih baik dari ini? Jadi bukan sesuatu itu kemudian menjadi sesuatu yang diterima begitu aja, taken for granted, istilah kerennya ya. Jadi diterima begitu aja enggak, tapi kita terus gitu. Karena yakinlah kalau kita terus berdialog seperti itu, pasti pelan-pelan akan terjadi perbaikan-perbaikan pada diri kita. Yang tadi nilainya 5, yang tadi males, yang tadi kerjaannya apa, itu pelan-pelan kita akan mulai ngoreksi diri kita. Nah ini tahapan seperti ini justru menurut saya paling jarang dilakukan orang. Kesibukan kita adalah mengukur teman kita. Jadi ngapain sih itu sih banget ini begini ngomong gitu dengan orang lain kan. Padahal orang lain itu cukup dijadikan cermin. Kalau dia begitu, kita bagaimana? Gitu. Kalau dia bisa lebih baik, kenapa saya tidak? Ya. Karena yang paling masalah buat manusia ini adalah dia tidak pernah tahu siapa dirinya dan batas dirinya. Itu masalah banget. Sampai tua pun manusia itu ya begitu. Sampai mati dia begitu. Karena tadi nggak pernah refleksi, nggak pernah tafakur tentang dirinya sendiri. Nah menurut saya ini perenungan saya udah tua. Saya waktu di pondok nggak pernah ada yang ngasih saya begini. Sekali itu nggak pernah ada gitu ya. Nah mumpung kalian masih kayak begini gitu ya, dan sekarang pikirkan kayak gitu pelan-pelan. Nanti itu akan tadi himmah itu akan naikin kita terus. Dan jangan pernah mikir itu sesuatu yang remeh-temeh. Ya saya mah cukup begini aja, saya mah cukup begini aja. Jangan jadi mediocre. Jangan jadi mediocre. Mediocre itu artinya ya kelasnya kelas sedang-sedang gitu. Ya, apalagi kelas bawah, mediocre aja jangan. Ya, jangan. Selalu punya, ya kalau mau dibilang bahasa negatifnya orang bilang ambisi gitu. Kalau istilahnya penyair itu saya lupa penyair terkenal. Ambisi itu adalah sebagian dari pekerjaan ya. Ambisi itu adalah sebagian dari pekerjaan. Saya masih ingat itu ini. Tapi hidup kalau nggak ada itu nggak ada penggerak. Jadi selalu motivasi diri. Makanya kita sebenarnya nggak butuh motivator. Orang yang butuh motivator itu karena dia nggak pernah ngaca pada dirinya. Akhirnya orang lain yang nyuntik, ya. Padahal semua itu orang lain ngomong berbuih-buih juga. Kalau dianya nggak terima ya nggak ada gunanya. Nggak ada, ngapain gitu? Motivator mahal loh bayarnya. Saya kasih tahu. Gitu ya. Misalnya undang siapa gitu ya, yang terkenal. Siapa itu yang senior itu, motivator yang dulu terkenal banget, Mario Teguh gitu. Nggak main-main, ngundang dia itu sekali datang 50 juta. Kalau pertemuannya gede dan limited eksklusif itu 150 juta. Ngapain dengerin orang kayak gitu bayar mahal tuh saya?
gitu. Tapi kadang memang ada level manusia yang butuh orang lain untuk membukakan dirinya, gitu ya. Nah kita santri sebenarnya udah dikasih kunci, dikasih alat untuk itu. Masalahnya mau digunain apa enggak? Waktu yang paling hebat itu tengah malam, bukan pagi-pagi, bukan siang-siang, juga bukan dengerin motivator mahal-mahal. Tengah malam sendiri ngerenung aja. Maaf ya, tafsiran saya pernah ngomong, tafsiran saya tentang tahajud itu bukan hanya sholat. Kalau saya pribadi, karena perintahnya bukan fasolli, tapi fatahajjat bihi nafilah. Ya. Ini tafsiran pribadi. Ini tafsir tapi pasti perlu dengan tahajud. Ya, tahajud itu kan sebenarnya kan bangun habis tidur. Ya. Tapi dalam teori sufi kan tidur itu bukan tidur fisik aja, tidur ghaflah, hatinya juga tidur disebut. Artinya apa tahajud itu? Apa ya, kayak ngebangunin gitu. Bangun. Itu tahajud. Gitu. Nyadarin diri. Itu tahajud namanya. Kenapa dia kena? Suka dibangunin, suka dikejutin. Itu tahajud. Tapi fungsinya apa? Enggak pasti. Fatanabah. Nah, bahasa saya. Berhati-hatilah. Jadi mengoreksi dirilah. Tahajud. Jadi tahajud itu mikirlah. Makanya kan ada cerita yang unik ketika Imam Syafi'i menginap di rumah muridnya, ya, Hambali, Ahmad bin Hambal. Suatu saat nginep, udah dengar kalian ceritanya. Nah anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini sangat penasaran banget karena bapaknya ini sangat takzim dan menceritakan kehebatan Imam Syafi'i. Yang dibayangin anaknya adalah ketika suatu saat Imam Syafi'i datang, dia ngintip terus dia bilang, Imam Syafi'i ngapain nih ketika nginep di rumahnya. Ketika tengah malam dia ngintipin Imam Syafi'i, tengah malam ngapain. Dia lihat bapaknya Imam Ahmad bin Hambal itu tahajud terus nggak pernah tidur tiap malam. Dia penasaran. Nah kalau bapaknya yang udah sehebat ini aja mengagumi dan menghormati, gitu ya, Imam Syafi'i, berarti ini lebih hebat lagi nih dari bapaknya. Tiap malam nggak pernah tidur. Tapi pas dia datang Imam Syafi'i, pas di rumahnya tidur, ya. Ketika bangun, dia perhatikan, kok nggak bangun tengah malam gitu. Bangun udah menjelang subuh, sholat hanya 2 rakaat. Sedangkan bapaknya dia perhatikan sholat. Akhirnya belum apa-apa sudah suzul. Ternyata segitu doang katanya Imam Syafi'i. Yang dihebat-hebatin oleh bapaknya, lebih hebatin bapak saya dong kalau gitu. Menurut anaknya, namanya anak ya. Gitu. Nggak taunya pas besok pagi ngobrol makan pagi, ya, Imam Syafi'i bilang, tadi malam itu saya berhasil memecahkan lebih dari 60 masalah fikih. 60 masalah fikih terpecahkan oleh Imam Syafi'i dalam waktu satu malam. Padahal anaknya ngelihat Imam Syafi'i tidur-tiduran aja. Ternyata bukan tidur, mikir. Tahajudnya hanya sebentar aja. Yang banyak dihabiskan oleh Imam Syafi'i untuk mikir tadi, tafakkur. Dan hasil tafakkur itu menghasilkan jawaban terhadap persoalan-persoalan fikih yang sampai saat ini dipakai. Itu hasil dari nggak tidurnya Imam Syafi'i. Nah kalau sholat terus nggak dapat itu jawaban. Nggak dapat. Nggak mungkin sholat sambil mikir kan, ketahuan banget nggak khusyuknya ya kan. Mikir aja itu masalah. Jangan sampai ketika sholat kita masih mikir. Makanya Imam Syafi'i tuntaskan dulu mikirnya, baru kemudian sholat cukupnya. Gitu. Nah ini tahajud yang sebenarnya, gitu ya. Karena beliau adalah maha guru bidang fikih, bidang hadis, ya, maka beliau mikirnya adalah tentang ilmu. Kita masih dalam belajar kayak begini, ya mikir juga tentang ilmu. Tapi yang paling utama tadi adalah mikir tentang apa yang sudah kita pelajari. Itulah kondisi. Jadi ya kalau mau ini tadi saya ditanya di sana,
gimana cara ngatur waktu buat belajar? Nah, saya buka rahasia, saya bilang, saya dulu waktu belajar, saya bilang, kalau jamnya belajar saya nggak belajar. Itu bedanya. Saya bilang, orang teman-teman pada belajar semua, saya tidur. Kan? Tapi nanti, jam 3 pagi saya bangun. Ketika mereka sedang tidur, saya belajar cukup setengah jam aja. Saya baca, menghafal lagi. Habis itu saya pura-pura tidur lagi. Jadi saya belajarnya nggak ketahuan. Jadi orang ngiranya saya nggak pernah belajar, tapi orang bingung nih kok ranking terus katanya. Saya dari sanawiyah sampai alia ranking 1 terus sampai lulus juga cum laude terbaik. Gitu. Tapi nggak pernah saya mempertontonkan cara belajar saya. Jadi pokoknya kesannya saya nggak belajar gitu ya. Tapi bingung orang nilainya terbaik terus karena saya belajarnya dengan cara yang berbeda. Gitu. Ya tentu masing-masing kita punya cara. Ya, gimana caranya? Ngenali diri kita. Ini cara belajar gimana sih? Ada orang yang sekarang mungkin zaman kayak begini belajarnya enak pakai musik, ya kan? Ada yang mungkin sambil rebahan, ya kan? Ada yang macem-macem, ya kan? Mungkin sambil jongkok di WC dia baca, macem-macem. Kenalin cara kita, gitu ya? Kenalin cara kita, gitu. Karena kadang belajar itu nggak butuh lama, paling 10 menit, setengah jam enough. Tapi kalau membekas selesai, gitu. Selesai. Gitu. Ketimbang berlama-lama, karena kan kita belajar sehari di kelas itu kan bawahnya ngantuk aja. Dari 6 jam misalnya kita di kelas atau 5 jam aja, itu yang nempel berapa lama sih? Yang serius sejam aja udah hebat. Selebihnya udah gak jelas gitu. Selebihnya udah gak jelas. Nah karena itu kita manfaatkan waktu itu dengan baik. Belajar singkat tapi membekas. Itu jauh lebih hebat hasilnya ketimbang kita pura-pura belajar sungguh-sungguh. Pura-pura serius gitu. Padahal enggak, kepalanya kemana-mana, pikirannya kemana-mana gitu ya. Jadi jangan begitu gitu, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi itu saya kira yang ingin saya berbagilah di sini gitu. Manfaatkan kesempatan saat ini mumpung jadi santri, jadilah santri ya. Jadi sungguh-sungguh jadi santrinya gitu. Ketika jadi mahasiswa kita pun juga sungguh-sungguh dulu. Bahkan kita bilang kemarin waktu jadi mahasiswa kita udah semi ateis. Saking mahasiswanya gitu ya. Saking mahasiswanya itu gua berpikir rasional, belajar filsafat bla 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 ini bener gak sih ini? Ya, Tuhan ini bener ada nggak? Ya, sholat ini buat apa? Jadi pertanyaannya udah aneh tadi itu ya. Ngapain coba kita nggak sholat dulu misalnya? Jadi kita udah ngalami fase-fase gila itu. Kalau mau dibilang fase-fase gila ini sampingnya sama ya kan? Kita udah sama-sama fase gilanya dulu saat mahasiswa. Nah, setelah itu balik lagi, nggak juga begitu hidup itu ya. Hidup kita ternyata lebih enak balik lagi kayak santri ini lah, ya. Sarungan, begini. Ternyata ini jauh lebih nikmat gitu ketimbang dulu kita demonstrasi. Saya ini jenderal lapangan dulu, pimpin hampir 10.000 mahasiswa di Jakarta saat demo. Jadi suara saya dulu menggelegar kalau di jalanan ya. Tapi sekarang suaranya udah pelan aja. Faktor umur. Dulu orang ngeliat saya aja udah gitu kan. Ini kerjaannya tukang demo tiap hari, nggak ada kerjaan tanpa demo waktu mahasiswa. Semua kampus-kampus di bawah kendali saya saat itu ada lebih dari 60 kampus. Kalau saya nggak nongol, pusing mereka. Saya nggak ngerti juga gitu kan. Tapi dulu ya itu masa-masa kita tuh. Artinya apa saya bilang, saya tuh setiap fase apapun kita maksimal. Itu berperannya, nggak main-main. Saya jadi advokat juga baru, langsung ngeloncat karena saya waktu itu pikir kalau saya jadi advokat mulai dari nol, usia udah tua ya, pegangnya perkara cerai. Saya bilang nasib saya bisa 15 tahun baru bisa bersejajar dengan senior kayak Yusril, kayak Bang Lut gitu kan. Tapi ya saya mikir gimana caranya saya bisa dalam waktu singkat duduk bareng atau berkelahi bareng di sidang misalnya kan, berhadap-hadapan dengan orang ini. Saat itu momennya di MK, masih sedikit, langsung saya nerobos, pegang perkara MK, pegang perkara perdana, langsung menang. Nggak nyangka waktu itu masih culun-culunnya, 10 tahun lalu kita masih culun banget. Orang yang dihadapin saya sama waktu itu saya menghadapi 30 pengacara senior. Ngeliatin saya culun begini, mereka ketawa semua. Anak kemarin sore belum pernah pegang perkara, mau ngelawan kita. Boleh, saya semakin diremehin semakin naik ya. Saya kertak mereka di sidang semua, baru kaget tuh. Kecil-kecil suaranya nyaring katanya.
Akhirnya menang, saya tumbangin pengacara senior semua, langsung habis itu ya mereka respect semua ya. Terakhir bahkan saya duduk bareng sama Yusril ya. Saya koordinatornya malahan, Yusril di belakang situ, saya ini begini bang, begini ya. Padahal nggak kebayang dulu sebelumnya ya. Saya masih mahasiswa, Yusril udah pulang-pulang doktor, kita udah kagum sama dia. Tapi ada momen sekarang ya, saya bisa bareng sama dia, bahkan saya jadi ketuanya. Misalnya Bang Luhut, wah pengacara senior itu. Tadi karena saya punya tujuan yang jelas, saya pingin bareng sama orang itu, aku berkelahi sekalian. Misalnya, capek ya kan? Sebelum ini Yusril saya udah kalahin, 5 tahun lalu tumbang dia, saya kalahin misalnya di perkara pilkada. Jadi begitu, jangan pernah tanggung, jangan jadi mediocre. Ya. Saya senang dengan kecantikan, cantik sekali ya kan, usaha gimana caranya, ya kan, gimana caranya, gitu. Versi kita tentunya kan, kita nggak mungkin bisa ubah diri kita ya kan. Saya kepingin apa, misalnya, saya kepingin jadi juara ini, juara, nilai lebih kita dari situ, jangan yang lain. Fisik ini hanya bagi fisik ini berubah. Nah ada orang yang terus gini, yang dulunya kurus ya jadi gendut ya kan, apalagi perempuan, mohon maaf ya kan, lebih gampang gendutnya mungkin gitu ya. Ya memang tahu lebih gampang gendutnya perempuan gitu ya. Jadi ini pengalaman, ini cerita ini saya aja gitu. Jadi prinsipnya itu selalu memotivasi diri untuk jadi yang terbaik. Karena kalau saya tipikalnya adalah kompetitif kan, ini tergantung karakter ya, makanya kenalin karakter. Ada orang yang justru kalau ketika kompetisi itu dia paling lemah karena tipikalnya nggak suka kompetisi. Ada kalau di kompetisi malah dia menciut, saya mau ngalah gitu, pokoknya mengalah aja misalnya. Ada tipikal yang begitu. Nah berarti cara memotivasinya bukan dengan kompetisi, dengan cara yang lain gitu. Kalau di apa ya, kalau di beberapa sekolah itu ada, saya nggak tahu, tes psikologi kayak gitu tuh ya, apa namanya sekarang, Goodman istilahnya ya, teori Goodman. Jadi setiap siswa kan sekarang dicek karakternya seperti apa gitu ya. Ada tes psikologi, tapi itu nanti untuk menentukan ini tipikalnya kayak gimana. Saya lupa, ada lima tipikal manusia gitu. Misalnya ada begini tipikalnya, ini begini. Nah itu nanti masing-masing diarahkan, karena pasti beda-beda. Ada yang tipikalnya dia itu ya tadi pemalu, gitu ya, nggak suka terbuka misalnya. Nah yang model kayak begini nggak bisa dipaksa untuk kompetitif, pasti hancur, tambah hancur dia. Jadi ada caranya. Nah karena itu kenalin diri kita aja deh, ketimbang mahal-mahal bayar tes begituan ya. Lumayan loh, satu anak itu tesnya sampai 1 juta lebih gitu. Jadi kalau saran saya, ketimbang mahal-mahal tes kayak begitu ya, mending kita lebih banyak bertanya pada diri kita, karena nanti dengan sendirinya itu terbangun karakter itu. Nah yang kedua ya, sekali lagi ketika belajar, kan tadi saya bilang orang nggak lihat saya belajar gitu. Padahal catatan saya ya begini, misalnya dari ceramah dicatat gitu, catatan saya lebih banyak ketimbang orang. Nah jadi caranya adalah ketika habis kuliah saya mencatat, habis itu saya baca lagi, tutup itu. Jadi catatan itu penting. Saya dulu misalnya sampai pernah sadar gitu, baru sadar pas udah selesai kuliah gitu berapa tahun, ketemu catatan pengeluaran harian saya. Jadi sejak kuliah itu saya catat, makan warteg 1.500 ya kan? Beli apa 500. Jadi semua catatan harian itu lengkap. Saya baru sadar ternyata dulu ketika saya itu mencatat dengan rajin sekali. Jadi saya tahu per hari pengeluaran sekian, sebulan sekian, lengkap catatannya ada. Apalagi catatan-catatan belajar gitu ya, kosakata apa nih hari ini saya kumpulkan semua ada. Kosakata apa, bahasa Inggris, bahasa Arab, saya catat dulu semua. Jadi ya itu kita cara belajar gitu, cara hidup. Nah karena itu kenali cara belajar diri kita. Guru, ustadz di madrasah pasti ya tentunya adalah menyampaikan dengan caranya masing-masing, tapi kita bisa menangkap dengan cara kita, menangkap ilmu itu dengan cara kita. Nah karena itu kenali kita ini kayak gimana cara nangkap, karena beda-beda ya kan? Ada yang sambil tidur aja, kalau kayak Gus Dur ya tidur aja masuk ilmunya ya kan? Karena pendengarannya masih tajam dan memorinya kuat.
Dulu saya belajar juga begitu, ya tidur aja gitu, dengerin. Dan itu bisa keputar gitu semuanya, kerekam dengan baik. Tapi sekarang udah tua ya, kusut memori kita ini, RAM-nya udah nggak kuat lagi ya. Jadi ya itu disesuaikan. Insya Allah. Yang terakhir adalah jangan pernah minder. Jangan pernah minder. Ini. Bayangkan, saya mau coba kalau dari Jati Rejo, ya kan, kita dulu pernah di sini bareng-bareng. Gitu. Saya nggak ngebayangin saya bisa misalnya foto sama Jokowi, ya kan? Bisa tadi ketemu dengan tokoh-tokoh hukum yang hebat, misalnya. Saya nggak bayangin. Ya. Ini tinggal kitanya. Insya Allah kalau itu semua kemauannya kuat, Pak, ini bukan halangan. Justru menurut saya ini adalah bagian dari sunnah Nabi. Kalau kita pelajarin sirah Nabi, itu kan tradisi di zaman itu adalah anak-anak itu dititipkan ke kampung-kampung Baduy, ke kampung-kampung pedalaman, termasuk Nabi Muhammad. Gitu. Oh ya. Oke, kalau ngomong saya itu seneng. Tadi ngomongnya caranya begini. Udah lapar gue. Ya, oke. 5 menit lagi, yang terakhir saya bilang. Sunnah Nabi itu ada Nabi sendiri itu dikirim ke kampung-kampung, ya kan, dikirim ke Baduy, gitu. Diasuh oleh Halimah yang berada di ujung kampung sana. Kenapa demikian? Pertama tadi menjaga, kalau kita bicara Nabi, bicara menjaga tradisi bahasa yang halus. Karena di kota ngomongnya kasar, sama kayak kita sekarang. Ngomongnya kasar, ngomongnya wah, pokoknya kacau deh gitu ya. Untuk ukuran anaknya seumurannya, maksudnya nggak masuk akal gitu kan. Kita dengerin aja orang tua aja ngerasa ngilu banget nih anak ngomongnya gitu ya. Dan itu bukan baru sekarang, zaman Nabi aja begitu. Makanya Nabi ditaruh dulu ke kampung sana untuk ngejagain bahasa. Satu, yang kedua tadi belajar sopan santun. Yang ketiga adalah kuat fisik. Yang namanya di kampung itu setidaknya kondisinya masih alami. Masih banyak perubahan, coba ya kan. Kalau tempat saya aja, aku udah samping rumah kompleks semua ya kan, isinya bangunan gitu. Apalagi di Jakarta ya kan? Macet tiap hari ya. Kebayang nggak kayak begitu? Jadi itu. Nah baru kemudian ilmu gampang bisa diterima dengan lokasi situasi seperti itu. Jadi memang harusnya gitu di fase-fase awal pendidikan itu taruh dulu ke tempat yang jauh-jauh gitu ya, taruh dulu ke kampung-kampung sana. Nanti kalau udah siap fondasinya, tadi bahasanya bagus, tata caranya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya udah cukup, baru balik lagi ke tengah kota ya kan, untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya advance, yang sifatnya sudah sifat ilmu terapan dan ilmu yang tinggi. Karena tetap aja gitu ya, orang-orang hebat itu bertarungnya di sana, tapi mereka semua pasti memulainya dari tempat-tempat terpencil. Dibaca sejarah Nabi itu dengan kayak begitu, menangkap esensi-esensi kayak begitu, esensinya. Nabi aja ngalamin 1500 tahun lalu polanya udah begitu, ditaruh dulu di kampung. Ya kampung itu nanti dipondokin. Artinya Nabi aja dipondokin dulu, bahkan dipondokinnya nggak tanggung-tanggung dari bayi. Nabi. Dan ternyata itu adalah tradisi di sana. Kalau yang mau menjaga nanti ketika besarnya menjadi orang yang baik, orang yang hebat. Nah kita sedang mengalami fase kayak begini. Saya sudah duluan ya. Itu udah duluan. Jadi jangan pernah minder urusan begitu tadi. Jangan pernah minder. Saya alumni IAIN ya kan dulu. Kalau dulu saya kepinginnya ke UGM. Saya nggak dulu nggak kepengen banget ke UGM. Tapi takdirnya beda. Tadi sudah cerita di sana. Waktu mau ke Jogja tesnya terlambat ya. Gara-gara macet. Bayangkan gitu. Gara-gara macet. Kalau nggak macet sudah di Jogja saya. Nggak taunya ke Jakarta. Justru takdir itu bicara soal lain. IAIN dulu minder semuanya. Tapi generasi saya dulu tuh di IAIN, itulah yang mengangkat kita mau setara dengan UI, setara dengan ITB, setara dengan UGM. Meskipun situasi faktanya masih jauh gitu, tapi setidaknya secara mental
mulai dari angkatan saya saat itu dulu gitu ya. Sebenarnya dari angkatan-angkatan sebelumnya juga udah mulai gitu ya. Tapi itu membuat kita menjadi lebih pede. Apa sih bedanya sama mereka? Nggak pernah takut kita. Bagi sekarang misalnya YIN UIN selalu menang dalam lomba debat-debat di Mahkamah Konstitusi, di beberapa pertandingan-pertandingan kompetisi hukum misalnya ke Fakultas Syariah gitu ya. UI kalah, UI kalah semua sekarang gitu. Itu apa modalnya? Pede doang, pede. Jangan pernah minder. Hidup itu pede. Nggak pernah gitu. Karena dari pede itu muncul semuanya. Kalau bahasa kerennya kan syaja'ah kalau di kita sebenarnya. Syaja'ah itu pede, jangan diartikan syaja'ah itu berani yang sifatnya fisik gitu. Salah, kalau saya nanti syaja'ah itu yang pede. Itu nggak syaja'ah sesungguhnya. Makanya kan lawan syaja'ah itu adalah melawan marah. Gitu. Jadi artinya itu dari dalam pede. Gitu. Jangan pernah minder gitu. Saya dulu ngerasain minder kalau suruh ceramah di sini misalnya di MMH dulu paling belakangan saya gitu. Berasa sekarang gitu ya, ketika udah kuliah berasa ternyata susah banget ya ngomong ya, waktu itu mau presentasi mau apa gitu susah. Kenapa? Karena dulunya paling jarang tampil untuk bicara. Nah ini ketika kuliah baru saya paksa. Tapi kalau sejak di pondok udah berani bicara, ide artikulatif, gitu ya, menyampaikan argumentasinya dengan baik, runut, sistematis, insya Allah. Nah itu sebenarnya mulai dari PD. Saya kira itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat, gitu ya, untuk memotivasi. Saya percaya banget nggak usah khawatir soal urusan kita ini kecil dibanding yang lain. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Allah begitu kasih contohnya. Pasukan kecil itu bisa ngalahin yang gede, tapi apa kuncinya? Sabar. Kan gitu. Innallaha ma'as sabirin. Itu kuncinya. Sabar itu nggak main-main loh. Itu ilmu sampai mati. Sabar. Tekun, sabar. Sekali kita kompetisi kalah, jangan mundur gitu. Masuk lagi kompetisi berikutnya, terus begitu. Pasti kesabaran itu berbuah. Pasti, nggak mungkin nggak. Percaya sama saya. Termasuk sabar itu adalah sabar belajar. Ya, kalau misalnya dioyok-oyok sama pengasuh, sama senior, sabar biasa aja. Nggak usah khawatir. Itu bagian dari tadi fasenya. Sabar. Semua ngalamin kok. Kuncinya sabar, pelan-pelan sabar. Nggak ada yang orang tadi super, dia meloncat, langsung hebat, jadi nomor 1. Nggak ada. Semua melalui tempaan. Tempaan itu kuncinya adalah sabar, nggak ada yang lain. Saya kira itu. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang sudah beliau sampaikan, tidak hanya dicatat, tapi nanti setelah itu dibaca dan direnungkan. Mungkin cukup Ustaz Salah mau berikan update ya. Ini Banser, temennya Gus Jan ini. Boleh ya? Bapaknya siapa? Ali Sumeri bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur lahu ba'du yang saya hormati Bunyai Bas Majid, Bunyai Ika Mustikawati ya. Dulu Siapa ya? Oh salah. berarti kayak yang mana ini? Dulu saya sama Mbak Ika diantar pas mau kuliah di Malang. Dulu Stain Malang. Mbak Ika ada 2 jurusan di Tarbiyah sama Kependidikan Islam. Kata Mbak Ika ngambil KI aja Kependidikan Islam. Alhamdulillah ternyata Mbak Ika punya skill yang kuat. Saya itu nggak pantas jadi guru ternyata. Saya pantas jadi manajer. Makanya saya sekarang di Ansor, sekarang saya di Ladisnu. Tahu Ladisnu nggak? Tahu? Ladisnu kayak dompet itu apalah, kayak ACT, kayak yang ambil zakat infak orang-orang kaya. Gitu.
Jadi jabatan saya jadi sekretaris di partai PKB, jadi sekretaris, jadi manajer yang nyuruh-nyuruh. Jadi Mbak Eka kuat feelnya gitu. Ternyata saya nggak jadi guru, juga nggak cocok jadi kiai. Dan ini saya ingat Buyah tuh yang sorok dari Mbak Eka. Sorok maka jadilah, gitu Buyah dulu. Maka sengsoro gitu Buyah. Orang-orang yang sengsoro itu selalu jadi orang hebat. Tadi kalau Mbak Ika bilang tadi ada, kalau pengen jadi kupu-kupu kan harus hinanya awalnya kan tidak orang hina, jadi binatang hina apa tuh? Apa namanya, ulet, ya kan? Terus dia bertapa di kebabong jadi kupu-kupu yang indah. Semua orang, anak kecil sampai yang tua, janda sampai yang muda pada seneng. Nggak ada dudanya no? Kok janda doang gitu? Oh iya, ada duda. Iya. Nah itu pada seneng, karena apa? Tirakannya. Makanya insya Allah kalau di pesantren itu harus sengsoro. Dulu saya kurus kecil. Dulu di pesantren itu ingat tuh, kalau makan dulu masih ada nasi perah, mereka saya udah gak ada kali ya? Ada. Oh gak ada, alhamdulillah enak dulu sekarang. Itu kalau nasi perah itu nasi perah nggak dikunyah itu sampai berapa kali, 10 kali biar lembut. Kalau melembut pakai sayur. Telur satu jadi 2. Kalau sekarang saya pakai alumni 2 jadi 1. Tapi alhamdulillah kalau di pesantren bukan hanya ilmunya, kalau saya juga sering tidur. Pas saya pulang ke Jakarta setelah kuliah disuruh ngajar di pesantren Mabolika. Pesantren Aduriah di Ciganjur. Emang saya lucu tahu banyak deh. Suruh ngajar di pesantren, suruh buka kitab Jurumiyah. Padahal di pesantren tidur mulu saya. Kalau ada kayak boyang aja saya tidur. Pas ada amalan baru bangun. Tiba-tiba pas lulus kuliah dari Malang buka kitab Jurumiyah. Kalau saya nggak ngajar, saya nggak punya duit. Mau nggak mau harus buka kitab lagi, belajar lagi saya. Bukan belajar lagi, ngulang. Jadi guru 5 tahun, alhamdulillah betah. Gajinya 60.000 sebulan, 60.000. Makanya, tapi berkah. Mau nggak jadi suami guru? Suami guru, 60.000 gajinya, mau nggak? Ya? Lu nggak mau Mbak Ika? Nggak mau. Lu? Iya, tahun 2000. Iya. Sekarang cuma 600.000 berarti Mbak Ika. Iya. Mau nggak 600.000? Nggak mau, bikin juga dia. Tapi percaya dah. Yang saya lihat para santriwati itu nanti punya suami kaya. Lo yang di belakang lo kaya no. Iya beneran. Ini kaya nih, tapi saya masih satu istrinya. Kaya. Jadi apa? Berkah. Dan yang kedua saya lihat rata-rata yang lebih kaya lagi yang sering sholat duha. Jadi kalau kira-kira otaknya cuma nggak bisa full, berarti sholat duhanya di fullin. Saya ada juga tuh para santri yang kalau misalnya belajar pusing palanya. Tapi kalau disuruh wirid seneng. Udah pilih salah satu, syukur-syukur dua-duanya. Tapi yang saya lihat teman-teman saya yang kayak itu rata-rata yang waktu jadi santri sholat duhanya rajin. Sebelum di sekolah sholat duha dulu, jadi wajib baik ya. Oh berarti dia berdapat semuanya, bakal jadi suami, pendapat suami yang kaya nih. Amin enggak? Makanya barokahnya kalau jadi santri karena banyak doanya, banyak tirakatnya gitu. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, jadi biarpun punya ilmu sedikit harus tetap diamalkan. Insya Allah mudah-mudahan santri itu gak buat orang susah. Jadi ada cerita suaminya itu santri. Jadi istrinya itu sibuk. Jadi kalau dia mau masak pagi buat suaminya cukup dengan tahu mentah dan sambal beserta nasi. Jadi maksudnya gini, bahwa di pesantren itu bukan hanya belajar ilmu agama,
ilmu dunia, tapi lebih terpenting ilmu hidup. Jadi kalau punya istri santri dikasih makan apa aja masuk. Suaminya nggak punya duit makan ikan teri masuk. Ya kan, cukup pakai sambal masuk. Kalau pakai tahu mentah sama sambal aja mau. Itu berkahnya. Jadi soal enggak dulu gua itu luar tahu mentah dulu beneran. No, tahu mentah nih bisa nyata. Tahu mentah pakai sambal, tahu mentah pakai sambal sama nasi. Jadi karena waktu sekolah itu buru-buru, jadi makan tahu mentah sama nasi sama sambal jadi, gitu kan. Tapi kalau santri, kalau belum budi kan belum santri. Itu ijazah. Enggak, ada ijazahnya itu, ijazah tuh. Mudah-mudahan kan kita semua termasuk golongan para santri yang nanti ketemu Buya. Saya tadi kemarin ketemu dengan jadi beliau bilang didoakan kita semua biar nanti bisa buruk, bisa bareng sama Buya sama saya karena Buya itu juga teman perjuangan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dulu ibu saya, anak buah, anak buah di Selain Malang. Selain Malang saya masuk 94 tahun September 96, masih kecil dulu. Begini, sekarang mau gini tua ya. Itu namanya berkah, kata Kiai Huda ya. Berkembang itu ciri-ciri berkahnya begitu. Anak-anak sudah siang ya. Kita tutup dengan doa Bu Sirvan. Kalian nanti setelah ini langsung sekolah ya. Dari saya ya nggak mau sekolah ngapain di sini, nangis nanti bapaknya Kesa lihat anaknya nggak sekolah nanti. Mudah-mudahan sehat semua ya anak-anak ya, tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian dan tentunya membanggakan kedua orang tua kalian. Diakhiri dengan doa Gus Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syafaati Rasulillah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli wa khususan ila hadratus Syekh Haji Muhammad Zaidi Muslih wa ila jami'i talamidihi wa tilmidatihi wa ahli baitihi wa mutakharijatihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wa tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa dhari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil dabbir lana wa sahhil lana wa yassir lana umurana bijahin nadiril basir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anak langsung ya. Allahumma shalli ala Muhammad.